Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillati Al-Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan Kitabul Hajj, dan di malam hari ini kita masuk di pembahasan mawaqit, tempat mulai berihram. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, babul mawaqit, bab terkait dengan al-mawaqit. Mawaqit ini dia jamak dari miqat, yaitu tempat yang ditetapkan dalam syariat untuk mengawali atau memulai berihram, berniat untuk masuk ke umroh atau ke haji, atau umroh dan haji, atau haji saja. Dan nanti kita akan bahas di kitab ini juga bentuk-bentuk dari manasik dalam haji. Di bab ini beliau akan menyampaikan hadis terkait dengan tempat berihram. Kita baca yang beliau sampaikan. Dalam hal ini beliau sebutkan 4 hadis, yaitu dengan riwayat-riwayatnya. Yang mana hadis yang utuh adalah yang pertama, kemudian kedua, ketiga, ya, keempat, bahkan kelima, itu periwayatan-periwayatan yang mendukung riwayat yang pertama. Kata beliau an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Di mawaqit ini masih tetap Ibnu Abbas yang dinukil haditsnya. Karena kebanyakan rata-rata penukilan dari Ibn Abbas. Karena belum menemani Nabi SAW juga berhaji. Bahkan ya, Nabi SAW kadang memboncengnya di haji. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinah Dzul Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najdin Qarnal Manazil wa li ahli al-Yaman Yalamlam hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairihin mimman aradal hajja wal umrata wa man kana duna dzalika famin haitu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah. Muttafaqun alaih. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Abdullah ibn Abbas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan miqat untuk penduduk Madinah Dzul Hulaifah. Ini yang paling terkenal tempat ya kalau di negeri kita di Indonesia ya, Dzul Hulaifah. Karena setiap orang umroh selalu dibawa dulu ke Madinah. Otomatis ya untuk umrohnya mulainya di sini. Yang dikenal dengan Bir Ali. Kenal juga dengan Bir Ali. Di sana ada masjid, terus tempat untuk mengganti pakaian banyak. Kamar mandinya juga banyak. Karena memang persiapan untuk jamaah, karena pasti mobil
dari hotel Madinah ke situ berhenti singgah untuk ya mandi bagi yang belum mandi. Pakai parfum kan boleh. Setelah itu kan tidak boleh lagi pakai parfum. Kalau sudah naik mobil, bertalbiyah, niat untuk masuk ke umroh, tidak boleh lagi pakai parfum sampai selesai. Sampai selesai. Bahkan tidak boleh lagi pakai pakaian yang berjahit, yaitu yang bersambung. Yang dipakai hanyalah sarung dan rida yang menutup di atas. Iya. Jadi Nabi SAW menetapkan untuk penduduk Madinah Dzulhulaifah. Untuk penduduk Syam Al-Juhfah, namanya Al-Juhfah. Untuk penduduk Najd itu Qornal Manazil namanya. Untuk penduduk Yaman Yalamlam. Ini juga bagi jemaah haji yang datangnya langsung mendekati hari-hari haji, itu kan tidak sempat ke Madinah. Nanti setelah haji baru mereka ke Madinah. Kan ada dua bentuk. Yang berangkat duluan itu dibawa dulu ke Madinah. Baru ke Mekah. Nanti mereka tidak perlu ihram di atas pesawat. Di daerah Yalamlam. Iya. Kalau yang duluan. Jadi mereka akan dibawa dulu ke Madinah. Bahkan sekarang pesawat langsung turun di Madinah. Nanti mereka ihramnya saat mau ke Mekah. Di Dzulhulaifah tadi. Tapi bagi orang yang jamaah hajinya berangkat mendekati hari-hari haji, itu biasanya langsung dibawa dulu ke Mekah. Otomatis dia tidak ke arah Madinah, kan berbeda arah. Mekah sama Madinah, sama Yaman sama Madinah. Beda arah dengan kita. Kita orang Indonesia melewati Yaman, melewati ini, Yalamlam, mikotnya. Jadi mereka biasanya bertalbiyah di atas pesawat. Ya. Bahkan ada yang sudah mengganti pakaian jauh sebelumnya karena kan pesawat cepat. Bahkan ada jemaah sudah pakaian ihram di Indonesia. Di Indonesia. Walaupun masih boleh pakai parfum, masih boleh yang lain. Kan tidak boleh mandi di atas pesawat. Jadi mereka sudah mandi di Indonesia. Ya, untuk terbang kan dari Indonesia ke sana ya sekitar 8 jam. Iya, di atas pesawat. Tapi seperti tidak sampai kalau kita ke sana ya, karena mundur waktunya. Kita start dari sini siang kan mundur ke belakang 4 jam. Kalau dengan Madinah 5 jam. Dengan Saudi. Jadi mundur 5 jam. Seakan-akan kita hanya terbang kalau kita pakai waktu Indonesia. Terbang siang, duhur, sampainya kan Isya. Jadi seperti kita terbangnya baru sebentar. Baru sebentar. Karena waktu di sana mundur ke belakang kita. Mundur ke belakang. Iya, kita lebih duluan. Mereka lebih belakangan Isyanya. Bedanya maghribnya dengan kita. Maka bagi orang yang duluan jamaahnya ke Mekah dulu. Karena sudah mendekati haji harus masuk ke Mekah. Maka mereka dibawa ke Mekah di sini ihramnya di searah dengan Yalamlam, penduduk Yaman karena kita lewat Yaman terbangnya. Maksudnya melewati Yaman. Makanya sebentar Nabi akan bilang, "Hunna lahunna." Ini yang disebut tadi untuk penduduk negeri itu. Waliman ata alaihinna, dan bagi orang yang datang melewati itu mikot. Melewati itu mikot. Iya. Jadi siapa saja yang datang melewati ini mikot, disitulah dia berihram. Kalau mau langsung ke Mekah. Adapun kalau mau ke Madinah, tidak apa-apa. Dia tidak ihram di sini walaupun dia lewati. Walaupun dia lewati. Ini bagi mereka yang penduduk yang disebut tadi dan bagi yang melewatinya. Min goirihinna, dari selain penduduk yang disebut tadi namanya. Mimman aradal hajja wal umroh, dari orang yang ingin haji atau umroh. Waman kana duna dalik, siapa yang tinggalnya setelah mikot. Misalnya ada orang tinggal antara Makkah dan Bir Ali, Dzulhulaifah. Ada orang yang tinggal antara
Yalamlam dengan Mekah. Tinggalnya setelah mikot. Iya. Demikian pula tadi di mikot-mikot. Maka di mana mulainya? Apakah dia harus pergi ke mikot dulu? Baru masuk tanah suci berihram. Iya. Kata Nabi, "Waman kana duna dalik." Siapa yang tinggalnya setelah mikot? Setelah mikot, famin haitu ansya'a, maka dia berihram di mana dia mulai. Jadi langsung dari rumahnya. Itulah keutamaan mereka. Hatta ahlu Makkah min Makkah. Sampai penduduk Makkah ya dia berihram dari Makkah. Tidak perlu lagi ke Dzul Hulaifah. Tidak perlu lagi dia pergi ke Yalamlam dari arah Yaman. Ya, tidak perlu lagi dia pergi ke Kornel Manazil. Tidak perlu lagi itu semuanya. Langsung dia mulai dari rumahnya. Jadi penduduk Makkah langsung mulai dari rumahnya di Makkah. Itu keutamaan bagi penduduk Makkah. Ini kata beliau muttafaqun alaih. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini masalah mikot jelas ya. Tidak terlalu rumit. Dan kita alhamdulillah kalau antum berhaji atau berumrah itu akan dikasih tahu. Apalagi zaman kita sekarang ini alhamdulillah zaman sudah canggih. Sampai orang sekarang kalau tawaf nanti kita akan jelaskan. Kapan dia hitung lingkaran satunya. Itu di sana sudah kasih tanda. Ya, kan kadang kita pandang ke depan. Karena ramai orang tidak tahu itu sudah Hajar Aswad atau belum. Pemerintah sudah kasih lampu hijau di belakang. Kalau sejajar dengan lampu hijau itu berarti sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi kita lihat lampu hijaunya, baru arahkan ke tangan ke Hajar Aswad. Kan tidak mungkin kita pergi cium. Ya, susah. Untuk kita apalagi saat haji, umroh saja susah. Apalagi saat musim haji yang seluruh negeri Indonesia saja berapa orang yang masuk. Iya. Nah, ini kemudahan sekarang. Sampai ini di mikot. Semuanya ada. Iya. Yang dituntunkan. Bahkan orang-orang yang pesawat haji, mereka semuanya di atas pesawat haji itu kan sudah ada orang yang bertugas. Mengarahkan jamaah. Mulai dari pesawat sampai nanti mereka kembali. Itu banyak sekali orang dipekerjakan. Bukan pemerintah Saudi yang kasih kerja, tapi pemerintah masing-masing negara. Masing-masing negara. Karena bukan Saudi yang kerjakan dia yang di ini, tapi pemerintah kita juga. Dari pemerintah Indonesia yang membiayai mereka. Membiayai mereka. Ini kemudahan tentunya di zaman kita sekarang ini. Kemudian kata beliau, wa an Aisyah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli Iraqi data irkin. Ini tambah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mikot untuk penduduk Irak namanya Datu Irkin. Datu Irkin. Ini riwayat Imam Rawahu Abu Daud wan Nasai. Wa asluhu inda Muslim min hadithi Jabir. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasai. Asalnya dari Imam Muslim. Tapi hadits Jabir. Illa anna rawiyahu sakta fi raf'i. Hanya saja rawinya ragu. Apakah ini dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dia dari perkataan ya Aisyah radhiyallahu taala anha atau Jabir radhiyallahu taala anhu. Dan sebenarnya datang dalam hadis Jabir lebih jelas lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ahlul Iraq min dati irkin. Ahlul Iraq dari dat irkin. Dalam riwayat Imam Muslim. Ini dari penduduk Irak. Kalau mereka datang, maka mereka berihram di daerah yang bernama Datu Irkin. Dan alhamdulillah sebelum saya lupa juga, semua tempat ini tadi yang mikot ini, bagi orang yang safarnya jalan kaki pakai mobil, itu semuanya sudah disiapkan tempat di situ. Sebelum masuk jadi mobil singgah semua di situ, dan sudah disiapkan bangunannya. Ada masjidnya, sudah ada tempatnya semuanya. WC-nya, tempat ganti pakaiannya, sudah dibangunkan semua ini di mikot tadi.
bagi orang yang naik mobil. Adapun pesawat ya di atas pesawat. Di atas pesawat. Kemudian kata beliau rahimahullah wa fil Bukhari anna Umar huwa alladhi waqqata data irkin. Tapi dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Umar lah yang menetapkan itu untuk penduduk Irak itu datu irkin. Umar yang menetapkan untuk mereka. Umar yang menetapkan untuk mereka. Kemudian kata beliau wa inda Ahmad wa Abi Daud wa Tirmidzi an Ibnu Abbas, dan di sisi dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-masyriq al-atiq. Nah, ini lagi tambahan lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan miqat untuk ahli al-masyriq, orang-orang Maghrib ya, di Al-Atiq, di Al-Atiq nama daerahnya, nama daerahnya. Ini semua alhamdulillah ya dimudahkan sebagaimana anak saya katakan tadi, untuk kita sekarang ini sudah ada semua tandanya. Sudah ada semua tandanya. Kita tinggal datang dari arah mana dan semuanya ada tanda mikotnya. Ada tanda mikotnya. Dan yang perlu ditekankan adalah sunnahnya berihram di mikot, bukan sebelumnya. Bukan sebelumnya, sunnahnya. Kenapa? Karena itu telah ditentukan. Iya, seperti sholat kan sudah tentukan waktunya. Itu namanya waktu mikot zamaniyah. Waktu terkait dengan waktu zaman. Ada waktu makaniyah. Haji itu ada waktu makaniyahnya. Dan ada waktu zamaniyah. Waktu makaniyah maksudnya tempat yang ditetapkan untuk memulai ibadah itu. Sunnahnya mulainya di tempat itu. Di mikot. Tapi siapa yang berihram sebelum mikot? Sah ihramnya. Tapi menyelisihi sunnah. Karena dia terlalu cepat untuk mengharamkan dirinya sesuatu yang halal, boleh. Karena sebelum mikot itu masih boleh memakai parfum, ya, memakai pakaian biasa masih boleh. Tapi kalau setelah ini mikot, baru di situ tidak boleh. Baru di situ tidak dibolehkan. Jadi ditekankan sunnahnya itu di tempat yang ditetapkan. Mulainya. Iya, misalnya kita ke Dzulhulaifah di Bir Ali, sudah bersih-bersih, ganti pakaian, naik di mobil, mobilnya mau jalan, baru mulai berihram. Ya, baru mulai berihram. Niat untuk masuk ke umroh atau niat untuk masuk ke haji. Ya, niat untuk masuk ke ihram, umroh atau haji. Iya, nanti akan disebutkan apa bacaannya. Pas di situ. Iya. Nah, setelah itu karena sudah mikot, berikutnya adalah ya kita sudah mulai berihram. Kata beliau, babu wujuhil ihram wasifatihi. Bab cara-cara ya berihram dan sifatnya. Kata beliau, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama hajjatil wada. Kami keluar bersama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun haji terakhir. Ya. Karena Fatu Makkah itu di tahun ke-10. Nabi taklukkan Makkah. Di tahun ke-8. Kemudian di tahun ke-9 setelahnya, itu Nabi mengutus Abu Bakar untuk haji. Untuk berhaji di tahun ke-9. Sekaligus mengumumkan bahwa tahun depan tidak boleh lagi orang-orang musyrik haji. Karena orang-orang musyrik juga berhaji di musim haji. Karena mereka ada di atas sedikit agama Nabi Ibrahim. Seperti haji dan umroh. Cuman mereka pelaku syirik. Jadi Abu Bakar beliau haji di tahun ke-9 Hijriah. Dan mengumumkan bahwa tahun depan
tidak boleh lagi ada orang musyrik berhaji. Ya, tawaf di Ka'bah. Karena mereka sangat berbahaya kalau datang haji. Karena aturan mereka, orang berhaji itu tidak boleh pakai pakaian yang dia bawa dari daerahnya. Harus yang dikasih oleh orang-orang Mekah. Kalau tidak punya, untuk membelinya, telanjang. Tawaf telanjang. Maka yang diumumkan, tidak boleh lagi tahun depan orang haji dari orang-orang musyrikin dan tidak boleh lagi tawaf dalam keadaan telanjang. Itu diumumkan. Tahun ke-9. Di tahun ke-10, Nabi melakukan haji. Inilah disebut dengan haji wada. Karena pulang, Nabi sakit dan beliau meninggal. Beliau meninggal. Jadi kami keluar bersama Nabi SAW di tahun haji terakhir. Faminna man ahalla bi umrah. Di antara kami ada yang berihlal, berniat untuk umrah. Wa minna man ahalla bi hajjin wa umrah. Di antara kami ada yang berniat untuk berhaji dan berumrah. Wa minna man ahalla bi hajjin. Ini bentuk-bentuk ya ibadah yang disebut dengan nusukul hajj. Manasik haji. Ada yang bermanasik hanya umroh dulu. Ada juga yang langsung niat umroh dan haji. Nanti ada nama-namanya ini. Ada nama-namanya. Ada juga yang berniat haji saja. Wa ahalla Rasulullah SAW bil hajj. Dan Nabi SAW hanya berniat untuk berhaji. Fa amma man ahalla bi umroh fa halla. Wa amma man ahalla bi hajjin au jama'a bainal haji wal umrah falam yahillu hatta kana yauman nahari muttafaqun alaihi. Masya Allah. Iya. Di antara kami, kata beliau, ada yang bertahallul dengan haji, ada juga dengan umrah, ada juga dengan haji. Haji dan umrah ada juga dengan haji saja. Dan Rasulullah SAW bertahallul dengan haji saja. Adapun orang yang bertahallul dengan umroh saja, fahalla. Maka dia, ini ketentuannya nanti masalahnya setelah sampai di Mekah. Bagi orang yang niat umroh dulu, ini kalau punya waktu yang panjang antara haji dan umroh. Kan kadang orang dulu kan lama datangnya. Jadi dia berniat umroh dulu. Supaya apa? Ada jeda nanti di Mekah, masih bisa dia kembali pakai pakaian yang biasa, masih bisa pakai parfum lagi. Jadi kalau dia berniat nanti umroh saja, dia masuk Mekah, ya niat umroh, tawaf 7 kali, kemudian sa'i 7 kali, kesananya sekali. Kalau tawaf harus melingkar, baru hitung 1. Kalau sa'i enggak, dari Sofa ke Marwa hitung sekali, dari Marwa ke Sofa hitung sudah 2. Jadi dia enggak melingkar hitungannya, tapi dari Sofa, ya setelah tawaf kan, sunnah solat di belakang makom Ibrahim bukan makam tempat kuburan, bukan. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Itu makom, bukan makam. Ya, jangan sampai dipahami, oh solat di belakang kuburannya Nabi Ibrahim. Enggak, bukan. Ini makom, tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat bangun Ka'bah. Nah, sunnah setelah selesai ini 7 lingkaran, sunnah solat di belakang makom Ibrahim. Setelah sholat di sini, pas sudah dekat dari Sofa. Naik ke Sofa, mulai di situ. Dari Sofa ke Marwa 1, dari Marwa ke Sofa 2. Nanti berujung ke Marwa, ketujuhnya. Marwa cukur. Setelah itu, kalau sudah cukur, sudah boleh tahallul. Maka dibilang tadi fahalla. Tinggal dia pakai pakaian biasa lagi. Sudah boleh dia yang tidak boleh tadi. Sampai nanti datang musim haji, dia tinggal keluar dari tanah haram ke perbatasan, bukan lagi di mikot, tapi keluar dari tanah haram. Kan tanah haram ada batasannya. Ada batasannya. Dia bertahallul untuk masuk ke haji. Masuk ke haji. Ini bagi yang berniat umroh. Adapun kata beliau, wa amma man ahalla bi hajjin au jama'a bainal haji wal umrah. Adapun yang berniat dari Dzulhulaifah misalnya di Bir Ali, berniat untuk berhaji
atau mengumpulkan antara haji sekaligus umroh, falam yahillu hatta kana yaumun nahar. Maka tidak ihlal, tidak boleh diganti pakaiannya sampai hari Id setelah lempar apa? Jumroh sugro, wusto, kubro. Iya, baru nanti boleh yang tidak boleh baginya tadi. Boleh yang tidak boleh baginya tadi. Ini bedanya. Jadi walaupun nanti dia sudah selesai umroh, itu masih tetap pakaian ihram. Tetap hanya pakai sarung dan tetap hanya pakai rida, selendang. Yang dipakai di punggung. Dan boleh dia mandi tapi tidak pakai parfum. Iya, cuman di sana orang tidak perhatikan lagi, orang-orang kaci tidak perhatikan lagi. Orang di sana pikirannya beribadah, tidak lagi pikirkan bau ini badan, tidak ada lagi. Iya, tidak ada orang yang memikirkan itu, karena semuanya orang maklumi. Ini semua pada tidak pakai parfum, tidak boleh kan pakai sabun. Iya, tidak boleh pokoknya yang pakai yang ada parfumnya, yang ada parfumnya. Nah, ini ketentuan 3 ini. Katakan yang menahan ini riwayat Bukhari Muslim. Hadits ini Masya Allah menjelaskan bentuk-bentuk manasik ketika kita berhaji ya di musim haji. Dekat waktu? Tidak cukup ya? Oh, sisa sedikit. Kayaknya tidak cukup, nanti di pertemuan akan datang baru kita sebutkan. Nanti kan ada jenis-jenis ini, ada haji tamattu, ada qiran, ada ifrad. Nah, 3 itu sebenarnya kita mau jelaskan, tapi kalau Ana jelaskan maka tidak akan ada pertanyaan. Karena habis. Insya Allah ini kita akhirkan saja. Jadi nanti kita tidak baca lagi hadisnya ya, tinggal kita jelaskan bentuk manasiknya. Bentuk manasiknya insyaallah ta'ala. Untuk sisa waktu kita tanya jawab. Silakan. Terima kasih banyak Ustaz. Kesempatan yang diberikan kepada kami dari jamaah as-sunnah, majelis as-sunnah yang kami ada 2 pertanyaan Ustaz dan 1 cerita kalau waktu mengizinkan. Tapi sebelum saya bertanya Ustaz, terus terang saja saya kadang-kadang mengeluarkan air mata Ustaz. Kenapa? Saya lihat keadaan umat sekarang ini harus susah saya ceritakan Ustaz. Cukup prihatin. Sebelum saya bertanya Ustaz, dan sebelum saya bicara, ada kertas ini, tidak ada berupa rambut apa di dalam, dari bukan jimat-jimat. Baik. Kertasnya. Kertas biasa. Tapi tulisannya yang sangat menggugah perasaan saya. Dan ini saya kantongi kemana-mana. Siapa punya tulisan itu, Pak? Saya punya tulisan. Oh gitu. Baik. Saya kantongi kemana-mana. Apalagi kalau saya berbicara di hadapan majelis seperti ini. Saya bacakan Ustaz. Sebenarnya saya sudah sampaikan beberapa pekan yang lalu ini, tapi tidak apa-apa saya ulangi. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surat Kaf ayat 18. Bukankah kami telah memberikan padanya 2 mata, lidah dan 2 buah bibir, dan kami telah menunjukkan 2 jalan. Surat Balad ayat 8 sampai 10. Panjang ini Pak ya? 1 lembar ini? Nabi SAW bersabda, hadis pertama, apabila anak cucu Adam masuk waktu pagi hari, maka seluruh anggota badan tunduk kepada lisannya, seraya berkata,
bertakwalah kepada Allah dalam menjaga hak-hak kami. Karena kami mengikutimu. Apabila kamu lurus, maka kami pun lurus. Dan apabila kamu timpang, maka kami pun timpang. Hadis rawahu Tirmidzi. Hadis kedua, tidaklah kebanyakan manusia itu diseret wajahnya di dalam neraka, karena hasil dari tanaman lisan dan mulut-mulut mereka. Hadis rawahu Tirmidzi. Hadis ketiga, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir tidaklah berkata baik atau jahat. Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang ingin berbicara, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Apabila telah jelas maslahatnya, maka dia berbicara. Dan apabila ragu, maka dia tidak berbicara sampai jelas maslahat. Beliau juga pernah berpesan kepada muridnya Ar-Rabi, wahai Ar-Rabi, murid, janganlah kau berbicara tentang perkara yang tidak penting bagimu. Karena apabila kamu berbicara satu kata, maka ia akan memilikimu, sedangkan kamu tidak dapat memilikimu. Saya minta penjelasan. Ini ayat Ustaz. Tiada satu kata pun yang diucapkan malaikat ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu ada. Apakah ini berlaku kepada semua orang? Ini bukan pertanyaan, belum pertanyaan Ustaz. Baru minta penjelasan. Baik. Al-Quran itu diturunkan Ustaz untuk siapa? Apakah hanya orang Muslim saja? Apakah semua manusia? Kedua, hadis itu apakah untuk orang Muslim saja? Itu pertanyaan. Itu penjelasan saya. Ini belum pertanyaan. Baik. Berarti itu dulu, Pak. Jadi tadi Pak Haji baca surat Qaf ya. Ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sesuatu ucapan pun kecuali melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Iya. Beliau berkata, apakah ini hanya Muslim saja? Ya, untuk memahaminya Pak, kita baca ayat 16. Itu kan ada susunannya. Kan ayat itu kita akan pahami kalau kita baca konteksnya, siaknya. Ya. Jadi Allah berfirman sebelumnya, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah menciptakan al-insan. Ini semua Muslim kafir, maasi, ahli maksiat atau ahli ta'ah. Semua. Karena kata al-insan itu pakai al, maknanya seluruh. Sungguh kami telah menciptakan seluruh manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh dirinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada hablil warid, daripada urat lehernya. Iya. Karena di dekatnya ada yang menjaga di ayat yang ke-17 Pak, sebelum ayat tadi lagi. Itu kan tadi 16. Ini Pak 3 ayat harus dihubungkan. Karena 3 ayat ini bersambung. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Iya. Ketika 2 malaikat pencatat amal perbuatannya. Ya, satu di kanan, satu di kiri. Itulah Allah dekat. Siapa saja. Dan yang dicatatkan yang berbuat jahat dan yang berbuat baik. Berarti mencakup yang beriman dan yang kafir. Semuanya dicatat. Kemudian itu jadi kita baca 3 ayat langsung supaya langsung dipahami. Jadi baca 2 ayat sebelum yang kita baca tadi. Sebelum yang kita baca tadi. Iya, kemudian pertanyaan kita berikutnya tadi. Hadits. Diuntukkan kepada orang Muslim saja.
Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidaklah mengutusmu kecuali rahmat untuk alam semesta. Jadi Nabi Muhammad ini Pak untuk alam. Di alam ini siapa Pak? Iya, orang-orang kafir dihitop dengan usul syariah. Dituntut untuk melakukan syariat Islam. Hanya saja kalau mereka lakukan dalam keadaan kafir tidak berguna. Karena kekafirannya bukan karena tidak diwajibkan. Dia wajib sholat. Orang kafir. Wajib sholat. Cuman kalau dia sholat saat dia kafir, tidak diterima. Oleh karena itu ketika nanti mereka masuk neraka, orang kafir, ditanya oleh penduduk surga, "Masalakakum fi sakor?" Kenapa kamu masuk neraka sakor? Mereka bilang, "Qalu lam nakum minal musallin." Mereka bilang, kami tidak sholat. Kami tidak sholat. Itu kan jawabannya. Berarti mereka dikitop, dituntut untuk sholat. Cuman syarat sahnya sholat harus beriman. Oleh karena itu, iman dulu baru sholat. Jadi dia dihitop juga Pak dengan hadis. Oleh karena itu lafaz-lafaz dalam hadis Nabi SAW itu umum Pak. Umum. Bukan hanya ya menyeru yang muslim. Tapi juga menyeru yang kafir. Kemudian tadi lanjutannya. Tidak ada lagi. Ustaz. Baik. Tidak lagi. Barangkali masih ada waktu. Ada dialog. Ada? Ada dialog antara ayah dan anak. Terus terang saya jujur saja Ustaz. Antara Rahim dengan Kemendang Manggi. Rahim dan? Kemendang Manggi. Siapa itu? Saya punya ayah Ustaz. Oh baik. Baik. Alhamdulillah. Saya tanya Ustaz. Sebenarnya ini jawabannya sudah ada di sini Ustaz. Di awal ini. Oh jawaban sudah ada. Sudah ada. Tapi saya mau supaya lebih autentik lagi atau dibenarkan atau salah, ini saya serahkan kepada Ustaz. baik, Masya Allah. Jawabannya begini. Dulu waktu kelas 3 SMA. Rahim berarti saya. Baik. Yang bicara sekarang. Dulu belum haji. Baiklah. Alhamdulillah. Bapak tak udah meninggal? Sudah meninggal. Oh rahmatullah. Saya bilang itu di alam kubur nanti ada malaikat. Ayat bilang kita. Saya bilang ada malaikat ayat. Nggak ada. Oh kita bertanya. Iya. Saya berbicara kepada ayah. Apakah ada malaikat? Ayah, nggak ada. Ada pertanyaan? Ada. Bagaimana kalau saya jawab, kalau malaikat itu bertanya, siapa? Tuhan? Saya menjawab, Tuhan saya Allah. Bilang bagus. Kalau saya berkata, kalau malaikat bertanya kepada saya, apa kitabmu? Saya bilang, kitab saya kitab suci Al-Quran. Kalau saya bertanya, kalau malaikat bertanya kepada saya, apa kabarmu? Saya bilang, agama saya agama Islam. Kata ayah saya, bagus, betul itu. Bahkan dia angkat jempol. Dia bilang, malaikat, siapa nabimu? Saya bilang, nabi saya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ayah saya, bagus. Tapi kata malaikat, bohong kau. Saya bilang nabimu Muhammad. Buktinya, kau tidak berjenggot. Ini gurumu di dekat saya ini berjenggot. Saya jawab kepada malaikat itu. Saya bilang,
Dulu saya berjanji. Tapi hanya tunggu 3 lembar saja. Oh baik. Jadi saya cukup. Jadi saya cukup. Kan daripada fitnah. Apa fitnahnya? Aneh namanya kalau 3 lembar saja Ustaz. Orang bilang biasa, orang kan bisa bilang, wah mau juga berjenggot tapi 3 lembar saja jenggot. Ini masalah ini nih. Kata ayah saya, bagus benar. Tapi masalahnya begini. Masalahnya begini. Apa masalahnya Pak? Ini di alam kubur. Ini di alam kubur. Ini adalah beda di alam dulu dengan di alam kubur. Diambil kitab suci Al-Quran. Hadisnya lah, tafsirnya diambilkan saya. Dia bacakan saya Ustaz. Surah Yasin 65. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Saya menangis Ustaz ketika ayat saya membaca ini. Artinya kurang lebih pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Apakah jawaban Ustaz? Apakah jawaban ayah ini Ustaz? Benar atau salah atau ada yang lain? Bagaimana? Baik, alhamdulillah. Iya, sudah betul itu Pak. Yang dijawab ayah kita itu. Jadi tadi itu sebelum kita membaca itu ayat, saya sudah buka memang Pak surah Yasin untuk menjawab itu pernyataan. Jadi sebelum kita baca itu ayat, sebelum ayah kita baca itu tadi, saya sudah dari tadi carikan memang di Quran. Kan kita mau jawab, jadi saya sudah carikan memang. Iya. Banyak ilmu ini. Yang kemarin Pak, saya mau terima kasih juga. Yang tentang doa angkat tangan. Saya belajar. Baik, saya juga dengar dari kita. Karena tidak ada kata henti. Betul, alhamdulillah. Iya. Oh masih ada? Satu masalah akidah. Ada orang pernah mengatakan, orang Ustaz, bahkan Ustaz, Allah itu ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Ada juga yang mengatakan, Ustaz juga Ustaz, Allah itu di atas. Yang ketiga Ustaz, ada juga yang mengatakan bahwa Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada ular leher. Yang mana yang betul di sini Ustaz? Mohon penjelasan. Masya Allah. Sebenarnya semuanya betul Pak kalau dia arahkan di arah yang benar. Ya, di arah yang benar. Jadi ketika ada yang bilang Allah itu di mana-mana, betul. Tapi maksudnya ilmunya, Allah tahu semuanya. Iya. Kenapa kita katakan seperti itu Pak? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid ayat 4. Jadi Allah katakan, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti kan Allah di mana-mana. Tapi apanya? Zatnya atau ilmunya? Baca lanjutan ayat. Penutupnya. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah melihat semua yang kalian lakukan. Tapi begini Ustaz. Bukan, iya. Tapi kalau Allah ada di mana-mana dan Allah tidak kemana-mana, saya bisa berpikir Ustaz. Pikiran ini melayang-layang Ustaz. Makanya sebentar Pak, tunggu dulu kan. Ini kan saya cuman satu dulu ini saya sebutkan. Sebentar ada kita sebutkan yang lain. Iya, yang membuat kita sebentar akan memahami. Jadi ini ayat dulu. Kalau orang bilang Allah di mana-mana, maksudnya ilmunya Allah tahu, Allah lihat semua yang kita lakukan, betul. Betul.
Adapun kalau dia berkata Allah itu di atas, betul juga. Kan tadi ada beberapa pernyataan yang kita nukil. Kalau dia katakan Allah Subhanahu wa taala di atas, betul. Di surat yang sama Pak, di ayat yang sama tadi, surah Al-Hadid ayat 4. Allah katakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah tinggi di atas arsy. Lanjutannya Pak, Allah di atas arsy tinggi. Di atas arsy, tapi ya'lamu ma yaliju fil ardh. Dia tahu apa yang masuk ke bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau begitu, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Karena Allah tahu. Kalian masuk masjid Allah tahu, keluar masjid Allah tahu, kalian duduk Allah tahu, kalian tidur Allah tahu. Berarti kan yang seperti itu apa Pak? Bersama. Kan begitu Pak. Contoh Pak gini. Kita Pak Haji lagi bulan purnama. Nah, ditelepon sama anak di Malili. Lagi di mana Pak? Nah, kita jawab lagi di rumah, duduk di depan rumah di bawah bersama bulan. Bulannya di mana Pak? Ketika kita bilang begitu kepada anak, saya lagi bersama bulan, nak, bulan purnama. Bulannya di mana Pak? Ini saya ajak bicara secara akal. Bulannya di mana Pak? Kita bilang bersama, tapi di mana bulannya? Kita tidak tahu. Tidak boleh. Ini bulan, enggak. Cocok jawaban kita, tapi masih kita tidak tahu bulan di mana saat bulan purnama. Kan bulan di atas langit. Tapi kita bilang apa? Lagi bersama bulan. Kenapa? Ada cahayanya sama kita. Sudah paham. Itu maksudnya. Jadi paham perdebatan kita berdua ini? Mantap Pak. Saya kasih ke jempol 2. Iya. Kan iya. Karena secara akal ini Pak. Jadi itu tadi ayat. Sebenarnya kalau kita saja baca ini satu ayat saja. Di surah Al-Hadid ayat 4. Itu sudah cukup. Bahwa Allah itu di mana-mana, maksudnya Allah tahu apapun yang kita lakukan. Tapi zatnya Allah di atas. Nah, Pertanyaan kedua. Masya Allah. Kayaknya Kita tahu bersama Ustaz, bahwa ayat pertama turun itu Iqra, itu di Gua Hira pada Rasulullah. Ya, artinya bacalah dengan nama Tuhanmu. Kira-kira begitu. Kita tahu bersama. Biar PK juga tahu. Bahwa ayat pertama itu turun adalah Iqra di Gua Hira pada Rasulullah. Pertanyaan saya Ustaz, kenapa Rasulullah tidak tahu baca? Itu kenapa saja. tidak tahu baca? Baik. Apakah Rasulullah itu betul? Saya tidak tahu. Dia tidak tahu. Tidak mungkin Allah mengangkat Nabi yang paling dicintai itu dan angkat Nabi. Tidak mungkin. Tapi kenapa Rasulullah tidak tahu membaca? Baik, pertanyaan saya Ustaz. Baik. Pada waktu itu, bukan pada waktu sekarang Ustaz. Pada waktu itu. Baik. Pada waktu zaman jahiliyah. Itu pertanyaan. Jadi memang Pak, tidak bisa kita ingkari. Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itulah mukjizat beliau Pak. Itu mukjizat Pak. Kenapa bilang mukjizat? Karena kalau Nabi bisa membaca Pak, nanti orang musyrikin saja, Nabi tidak bisa membaca, dia sudah tuduh. Ini asatirul awalin. Ini dongeng-dongeng orang terdahulu. Iya, kita paham Pak. Sebenarnya ini pertanyaan titipan dari anak saya di Bali ini. Oh, mantap Pak. Alhamdulillah. Tapi saya mendapatkan jawaban yang luar biasa. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita tahu orang jahiliyah mengatakan bahwa ini bikinan. Bikinan. Dia sudah baca. Itulah mukjizat Pak disebut. Terima kasih Pak. Baik Pak. Alhamdulillah.
cerita ini Ustaz. Kan dua pertanyaan satu cerita, tapi tidak berisi. Tapi sepertinya Pak banyak sekali pertanyaan malam ini, bukan dua. Tapi kalau saya Ustaz, itu semua persoalan bisa ada solusinya. Betul Pak. Bagi orang yang beriman. Bagaimana saya hanya mengungkapkan saja. Bagaimana kalau waktu ini Isa ini diundur sedikit. Seperjam saja. Baik. Malam ini saja Ustaz. Baik. Solusinya Ustaz, jangan kita asam. Siapa tahu ada tetangga kita yang non agama Islam sementara sekarang sudah tidur. Ya, baik. Belum ini Insya Allah. Jadi jangan pakai Ustaz. Baik. Jangan pakai toa. Toa luar. Kalau ini disetujui Ustaz. Kalau ini disetujui, kalau tidak apa-apa. Baik. Pak, kadang ada yang datang. Jadi bagus kita cukupkan. Iya, biasanya kan ada yang datang mau sholat. Iya. Baik. Insya Allah pekan depan Pak Haji Idrus. Pekan depan jatah tak? Insya Allah. Alhamdulillah kita hari ini Pak cukupkan dulu. Karena sudah komat di luar. Pekan depan Pak Haji. Kita. Boleh Pak ya? Boleh. Jadi pekan depan kita yang saya tanya duluan. Baik. Alhamdulillah. Betul. Iya. Baik kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.